Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardin Reza Palevi Wibowo dari kelas Q242A dengan NIM 4424003. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang saya dapat dari satu semester di matkul hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala nasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Apa itu hukum internasional? Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa, atau negara. Menurut Dr. Mohtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau kesalahan yang melintasi batas-batas negara dengan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Tujuannya yaitu menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan. Yang kedua, mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Asas-asasnya yaitu asas teritorial, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Asas kebangsaan, asas ini setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan yang ekstrateritorial, artinya hukum negara dapat berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada dalam negara lain. Yang ketiga adalah asas kepentingan hukum umum. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Dalam pelaksanaan hukum internasional, sebagian dari hubungan internasional dibagi atas beberapa asas, antara lain Pacta sunt servanda, artinya setiap perjanjian yang dapat dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Equality rights, artinya pihak yang mengadakan hubungan itu berkedudukan yang sama. Receptionitas, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif. Kortesi, artinya asas yang menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. Rebus substantivus, artinya asas yang digunakan terhadap perubahan yang mendasar fundamental dalam keadaan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Klasifikasi macam-macam hukum internasional yaitu menurut Sri Jutmini dan Winabo, hukum internasional umum yaitu peraturan yang dapat secara universal. Yang kedua, hukum internasional regional, yaitu hukum-hukum yang beratur yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara dan batas-batas pada lingkungan perilaku ya. Yang ketiga, hukum internasional khusus, yaitu peraturan-peraturan yang ada berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lainnya, sedangkan hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan negara dari negara lain atau hukum antar bangsa. Menurut Grotius, hukum publik internasional terdiri atas hukum damai, hukum perang, kota terbuka tidak boleh dibom, 4 palang merah dan petugasnya harus mendapatkan perlindungan, perangkuman atau biologi dan kimia dilarang, tawanan dan yang luka harus mendapat perawatan, tidak boleh membinasakan penduduk sipil, larangan pengerusakan terhadap fasilitas umum. Subjek hukum internasional yaitu pertama negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang terdahulu, yaitu negara dibagi sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi klasifikasi atau kualifikasi sebagai penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan merdeka. Tahta suci atau Vatikan. Vatikan merupakan peninggalan Paus sebagai kepala gereja Roma yang memiliki kekuasaan duniawi. Vatikan sebagai subjek hukum internasional sejak perjanjian dengan Italia dan tahta suci
tanggal 11 Juli 1929. Yang ketiga, Palang Merah Internasional, yaitu organisasi internasional yang berkedudukan di Geneva, Swiss berdasarkan Konvensi Geneva tahun 1949 tentang perlindungan perang. Yang keempat adalah organisasi internasional seperti PBB, ILO, WHO, dan FAO ditetapkan sebagai subjek hukum internasional berdasarkan konvensi internasional. Individu. Perjanjian Perdamaian Versailles tahun 1919 yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dan Inggris dan Prancis adalah menetapkan individu dapat mengajukan perkara dan dituntut ke Mahkamah Internasional. Yang keenam adalah pemberontak dan pihak dalam sengketa. Dalam hukum perang, pemberontak dan pihak dalam sengketa dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa. Antara lain memiliki hak yang sama, hak yang bebas memilih, dan hak menguasai sumber kekayaan alam. Sumber-sumber hukum internasional, yaitu sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, hukum material dan hukum formal. Menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, sumber hukum formal terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum, asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara, jurisprudensi yaitu keputusan hakim hukum internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap, doktrin yaitu dapat para ahli hukum internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.